Oke, saya sekarang berusaha menjelaskan tentang noise margin ya, supaya kalian ngerti gitu. Noise margin pada digital. Jadi perkembangannya awalnya kan seperti ini ya. Saya ulang buat dulu ya. 0 sampai 5 volt. Ini pengirim nih. Sender, pengirim ya. Pengirim. Ini penerima atau receiver aja ya, cepat-cepat. Receiver. Oke. Kalau dia ngirim misalkan kita kasih batas 2,5 volt itu sebagai batas antara 0 sama 1 ya. Jadi kalau misalkan di atas 2,5 sampai 5 volt itu 1, di bawah 2,5 sampai 0 itu adalah 0. Permasalahannya gimana kalau 2,5? Ya kan? Waduh, jadi masalah nih. Karena bisa jadi dalam perjalanan yang dikirim 2,5 gitu kan. Karena kita memberi retoleransi pada pengirim ya. Pengirim kan ini ya. Batasnya 0 sampai ini dan ini sampai 2,5. Kalau 2,5 gitu, anggaplah dia ngirim 2,4 gitu. Karena suatu hal dia naik di 2,5 misalkan. Jadi masalah. Kemudian dibuatlah ini batas forbidden region. Anggaplah batasnya 5 sampai 3, kemudian ini 0 sampai 2. Jadi batasnya ini noise marginnya adalah 2 volt ya kan? 2 volt untuk high dan low. Seperti ini misalkan. Oke. Paham ya? Oke. Nah, ini forbidden region. Jadi pengirim harus bertanggung jawab, tidak boleh dia ngirim bilangan yang di masuk forbidden region ini. Misalkan dia ngirim 2,5, itu nggak boleh. Nah, kok terus gimana caranya? Bisa nggak dia seperti itu? Ya bisa sekali. Karena pengirim dia punya kemampuan untuk mengatur sinyalnya, ya kan? Yang masalah itu receiver karena hanya menerima, dengan kemudian adanya noise, maka receiver menerima apa adanya, ya. Oke, sekarang seperti ini ya. Misalkan dia ngirim 3 volt, seharusnya di receiver diterima 3 volt juga kan, seharusnya diterima ya. 3 volt berarti 3 itu logikanya 1. Tapi karena suatu hal, bisa saja karena akibat jarak, bisa saja sorry ya, misalnya dia ngirim seperti ini ya. Ini mengirim 0, 5, 1, 0, 1 ya, 101 ya. Kalau misalkan sinyal 5 diterima receiver, misalkan sinyalnya turun menjadi 5, turun jadi 4 volt misalkan ya. Maka receiver bisa tahu banget nih, oh ini pasti 101 karena turunnya cuma 4. Lihat batasnya kita kan 5 sampai 3 ya enggak? Nah, tapi sekarang apa yang terjadi jika yang diterima receiver bukan 4 tapi misalkan 2,9. Nah gini, yang diterima 2,9 ya. Ada suatu bit yang diterima 2,9, misalkan 3 volt, 4 volt. Nah ini seharusnya kan kita nerima 101 ya, karena 2,9. Nah ini receiver akan bingung nih, ini apakah 1 atau 0 ya kan? Kalau ini jelas ya, ini 0, ini 1, udah jelas. Yang ini nih yang jadi masalah gitu. Padahal pengirim sudah ngirim 5 volt. Atau misalkan pengirim ngirimnya 3 volt ya, untuk 1 dia ngirim 3 volt gitu ya, karena dia baterainya lagi soak gitu misalkan seperti ini. Ini 0, 1, 0 kan pengirim ya, atau TR gitu, transceiver pengirimnya. Kemudian diterima di receiver rupanya bukan 3, karena jarak dia turun seperti ini lah, anggap 2,9. Kemudian karena suatu hal dia tambah naik gitu, jadi 4. Ini nggak masalah, yang ini yang masalah karena turun dari batas noise marginnya ya kan. Nah kemudian dibuatlah aturan bahwa sender, pengirim atau transmitter harus mematuhi protokol seperti ini.
aturan yang seperti ini. Gini. Gitu ya. Jadi misalkan ini 1 volt, berarti ini 5 sampai 4. Kemudian 0 sampai 2. Kemudian ini batasnya, anggaplah misalkan batasnya 2,5 ya, tengah-tengah, berarti 3 volt lah. Hmm, 3,2 misalkan. Kemudian ini 2,8 gitu ya batasnya. Oke, ingat ya, ini udah semakin kecil ininya, jarak ini. Misalkan kita buat seperti ini ya, kita rancang sistem digital kita seperti ini. Nah, semakin kecil ini dan ini ya, semakin bagus tuh sistem kita. Anggaplah kita buat noise-nya 0 sini, berarti ini 5 volt, ini 0 ya, tidak ada toleransi pada pengirim. Sedangkan pada receivernya toleransinya sangat lebar, begitu. Toleransinya berarti 2,5. Nah, ini sistemnya lebih bagus pada ini, tapi kenyataannya tidak bisa demikian. Biasanya ada aja daerah forbidden di sini ya, biasanya. Nah, kalau seperti ini, karena pengirimnya harus dipastikan, anggaplah yang ini ya, antara 5 sampai 4. Oke, kemudian dengan adanya noise, kemudian jarak, palingan turunnya sampai berapa lah. Gak mungkin turunnya mentok-mentoknya jauh banget sampai di bawah 3,2 misalkan, ya kan? Kalau misalkan jaraknya jauh banget, ya itu berarti bego perancangnya, ya, karena dia bisa sampai turun di bawah 3,2 gitu. Kalau misalkan sampai turun 3,2, pasang repeater di situ di antaranya. Nah, akibat jarak biasanya kalau penurunan ini. Sedangkan ini misalkan adanya petir, 5 sampai 4. Setidaknya sistem seperti ini ya jauh lebih handal daripada sistem yang hanya seperti ini, yang lurus. Noise marginnya, kalau ini kan ini ke sini kan, ini ke sini. Kalau yang ini noise marginnya ini ke sini. Oke, misalkan kembali ke sinyal ini ya. Oke, misalkan ini kita kirim 101 lagi ya, 5 volt, 0 volt di pengirim nih, transmitternya, ini receivernya. Rupanya di timur receiver ada noise ya, tapi ingat masih berada di batas ini, gak masalah, ini akan tetap sebagai 1. Kemudian ada noise lagi ke atas, masih di bawah batas ini, gak masalah, ini tetap 0, ini juga 1. Jadi bilangan yang diterima tetap 1, 0, 1. Yang jadi masalah jika ini noise-nya turunnya ke bawah jauh. Nah, seperti ini. Kalau turun seperti ini, berarti bukan 101 lagi, berarti menjadi apa? 1, 0, 1, 0, 1. 1 ini, 0 ini, 1 ini, 0 ini, 1 ini. Begitu. Atau ini naik sampai ke atas. Berarti menjadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tuh, jadi masalah dia. Kalau seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini ya kita mau gimana lagi? Nanti ada suatu teknik nanti namanya teknik encoding ya. Bagaimana kita mengembalikan bit yang kita kirim itu untuk jadi kembali ke yang aslinya. Itu ada nanti kita pelajari itu. Kalau kalian masuk ke teknik teknologi informasi digital. Itu ya. Oke, kalau ini berarti noise marginnya berapa nih? Ya berarti 5 dikurangi 3,2 untuk 1. Kalau untuk low-nya ya berarti 2,8 dikurangin 0 atau 2,8. Itu aja, gampang banget. Ingat, semakin kecil, semakin lebar noise margin, makin bagus. Ya, semakin sempit di sini, semakin bagus. Sebentar,
Salah, nose marginnya berarti 4 dikurangin 3,2. Sorry, tadi salah ya. 4 dikurangin 3,2 itu 1, kemudian 2,8 dikurangin 2. Kalau ini berarti nose marginnya 5 dikurangin 2,5. 2,5 dikurangin 0. Paling bagus ini pada ini, lebih besar ini. Tadi saya salah ya, tolong di ini koreksi tadi. Atas ini dikurangin ini.